Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Malam. Ya, ini dari remaja RT 3. Ya, RT 3 Karangkusung ya. Oke, teman-teman, sebelumnya di sini kita akan melakukan sesi konseling kelompok, di mana konseling kelompok itu adalah kegiatan nanti kita berkonseling, kita akan menyelesaikan masalah secara bersama-sama, secara berkelompok. Nah, tapi sebelumnya di sini saya adalah mahasiswa dari UIN Seizu Purwokerto, Fakultas Dakwah, mahasiswa prodi Bimbingan Konseling Islam, dan nama saya adalah Muhammad Arif Rizky Pratama. Nanti teman-teman bisa panggil saya Arif. Panggil siapa? Arif. Oke. Dan sebelah saya Adalah Sulfa Muhammad dan nanti bisa dipanggil Sulfa. panggil siapa? Sulfa. Nah, kami dari mahasiswa dan alamatnya saya sendiri asli Purwokerto dan teman saya dari mana? teman? Dari Cikarang, cuman sekarang ngekos di Arcawinangun ya. Oke, betul. Lepas di atas kayaknya kalau misalkan teman-teman nggak kenalan juga kita nggak enak ya kan, di sini udah kenalan biar kita saling kenal terus lebih mengakrabkan lagi. Kita kenalan satu persatu dulu. Kenalan dari siapa nih yang pengen kenalan dulu, silakan. Ada nggak? Nggak ada ya? Dari siapa? Dari siapa? Ya, siapa yang mau kenalan dulu? Saya. Oke. Perkenalkan, nama saya Doni dari Karangkusung. Oke. Terus siapa lagi mau kenalan? Nah, Oke. perkenalkan saya Jonathan, biasa dipanggil Jo, asal Bengkulu. Bengkulu jauh banget ya, Bengkulu. Di sini Di saya sini kos. berarti ngekos. Iya. Oh, tapi jadi pemuda di sini juga. Iya. Mantap. Terus siapa lagi? Mas yang ini, coba. Nama saya Pala, Pala. asal dari Oh, Purworejo. Purworejo, Iya. jauh juga ya, lumayan ya. Di sini ngekos juga. Ngekos. Ngekos, tapi jadi pemuda sini ya. Iya. Oke, terus Alhamdulillah. siapa lagi? Mas yang ini pakai baju hijau. Namanya siapa, Mas? Nama saya Alex, Alex. asal dari Bumiayu. Bumi Ayu. Wih, mantap. Di sini ngekos juga. Iya. Wih. Terus lagi. Itu Asep. Oke, Mas. Ini udah ya. Berarti tinggal Masnya nih. Namanya siapa, Mas? Alex Fernando, Alex Fernando. Aslinya mana? asli dari Jawa Timur. Oi, Jawa Timur. Di sini ngekos juga. Iya, Pas. Di sini berarti teman-teman rata-rata dari luar semua ya. Iya, Jadi iya. pemuda Iya. di sini ya. Keren. Berarti mau berbakti di masyarakat sini. Oke, teman-teman. Di sini kita udah kenalan semua. Tapi sebelumnya kita bikin kesepakatan dulu nih. Untuk sesi konseling ini nanti kita sistemnya diskusi. Jadi siapapun nanti boleh berpendapat, siapapun boleh ngomong, dan siapapun boleh saling menyerahkan, saling mencurahkan. Misalkan ada yang punya masalah bisa saling membantu. Sepakat? Sepakat. Oke. Kita lanjut ya teman-teman ya. Untuk hari ini kita akan membahas terkait dengan terkait apa, Mas Uba? Terkait dengan manajemen waktu. Oke, manajemen waktu. Kira-kira udah kebayang belum manajemen waktu? Itu kira-kira tentang apa? Ada yang tahu nggak? Nah, Mas tentang Jo, pembagian waktu. pembagian waktu. Betul, ada yang ingin berbicara lagi manajemen waktu? Manajemen waktu. Nah, betul tadi kata Mas Jo. Manajemen waktu kurang lebih secara simpelnya itu pembagian waktu. Tapi ada pengertiannya sendiri, teman-teman. Nah, pengertiannya sendiri itu apa? Kita akan lihat, kita punya media. Kita ada media, ada PowerPoint yang nanti akan kita tampilkan. Silakan Mas Zulfa, digeser sini aja laptopnya. Oke, teman-teman. Di sini ada pengertian terkait manajemen waktu. Silakan Mas Zulfa, pengertian terkait manajemen waktu kurang lebih penjelasan seperti apa? Nah, jadi manajemen waktu ini di sini tertera ya. Manajemen waktu itu adalah proses perencanaan waktu yang bertujuan untuk menyusun pekerjaan-pekerjaan kita sehari-hari. Jadi biar tertata rapi gitu loh manajemen waktu-waktunya. Jadi kayak ada deadline-nya gitu lah buat manajemen waktu-waktu itu tersendiri. Oke, nah kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi manajemen waktu itu kan kita kan
dalam keseharian itu punya waktu dari subuh sampai subuh lagi itu kan ada waktu. Nah di situ kita mau ngapain aja tentunya harus dibagi-bagi dong, harus kita jadwalkan, betul nggak? Betul. Nah dari penjabaran ini, dari pengertian manajemen waktu, kira-kira dari teman-teman ada yang merasa kesulitan nggak terkait manajemen waktu itu? Nggak ada. Nggak ada. Duh, ini ada briefing di set, lang, sudah. Nah dari penjelasan tadi teman-teman terkait manajemen waktu, kira-kira teman-teman di sini ada yang punya masalah nggak terkait manajemen waktu? Ada. Ya, Mas Alex siapa tadi ya? Alex Alex. Alex ya? Alex Fernando ya? Ya. Kenapa Mas Alex Fernando? Kadang berangkat kerja kesiangan Berangkat kerja kesiangan karena karena begadang siap malam. oh ibadahnya bangunnya telat ya. Iya, telat berarti. Oke, berarti ini termasuk masalah karena nggak bisa membagi waktu mungkin ya. Oke, lanjut lagi. Siapa yang ada banyak masalah lagi terkait manajemen waktu? Siapa? Masnya mungkin, Masnya ada masalah nggak? Nggak ada. Masnya? Saya mungkin ada masalah karena saya masih kuliah Ya. ya. Jadi kalau ada kelas pagi suka nggak bangun. Wah, suka nggak bangun. Ya, nggak bangun ya. Kesiangan Bangunnya juga kesiangan ya. berarti. Oke, berarti permasalahannya hampir sama-sama Mas Alex Fernando ya, Mas Jo. Iya. Terus lanjut lagi, ada lagi nggak Mas Alex sama Mas Falah? Nggak ada sih mas kalau saya, iya. Wih, berarti manajemen waktunya udah bagus ya? Lumayan, sedikit-sedikit. Teratur lah ya. Keren. Mas Alex? Enggak ada mas. Nggak ada. Mantap. Berarti ini ada dua teman kita nih yang punya masalah tentang manajemen waktu. Nah di sini, tapi sebelum menuju ke situ ke penyelesaian, mungkin kita lihat dulu nih di sini ada apa aja. Nanti kita cari tahu, terus nanti kita baru selesaikan bareng-bareng masalahnya. Gimana? Gimana? Oke nggak? Oke. Di sini yang jelas berarti sudah ada dua masalah ya, dua orang yang punya masalah terkait manajemen waktu, itu tentang bangun kesiangan. Tadi ada yang telat kerja, ada yang kuliahnya jadi kacau karena nggak bisa bangun pagi, Sering bolos pagi gitu ya. ya. Tapi di sini kita lihat dulu. Silakan Mas Rita. Nah, ada prinsip-prinsip manajemen waktu, teman-teman. Prinsip-prinsip manajemen waktu. Yang pertama itu adalah menetapkan tujuan yang jelas dan dapat diukur. Kemudian menetapkan tujuan yang jelas dan dapat diukur. Berarti teman-teman di setiap harinya itu menetapkan tujuannya, hari ini aku mau ngapain sih? Nah, setelah di situ terus ngapain ajanya itu ditulis teman-teman. Kita tulis di list, kemudian ya apa nih yang paling penting hari ini kita mau ngapain, terus kegiatan-kegiatan yang paling penting itu apa, nanti kita urutkan. Ini jam segini misalkan pagi ya, aku besok aku kuliah pagi misalnya di Mas Jo ya, kita kuliah pagi, berarti pagi-pagi aku harus bangun. Nah bagaimana caranya bangun pagi, silakan ditentukan sendiri kan, biar bangun pagi kan punya caranya masing-masing. Ada yang pakai alarm, ada yang harus tidurnya sih begitu. Terus selanjutnya ada membuat daftar tugas dan urutkan prioritas seperti tadi yang dijelaskan. Kita buat daftar dulu, terus kita prioritaskan mana nih yang paling penting harus dikerjakan hari ini. Terus selanjutnya adalah membuat jadwal harian yang realistis. Jadi bisa nih kita bikin jadwal mingguan, jadwal bulanan, atau kayak Mas Jo ini yang lagi kuliah kan satu semester udah ada jadwalnya, kelas apa di hari apa itu kan udah ada jadwal. Berarti bisa dijadwal nanti hari ini aku berarti harus bangun pagi, aku harus ngapain, terus malamnya aku ngapain aja biar besok bisa bangun pagi misalkan kayak gitu. Terus nanti pulang kuliah ngapain aja, itu kan sudah bisa dijadwalkan. Terus selanjutnya adalah buat lingkungan agar tetap kondusif. Terus atur batasan waktu untuk setiap pekerjaan. Nah,
misalkan kayak Mas Alex Fernando tadi ya kan sudah bekerja, berarti kan harus bangun pagi tiap hari. Nah malamnya misalkan jangan begadang, dibatasin begadangnya, atau misalnya pengen begadang cari yang bisa liburan bisa. Terus selanjutnya adalah hindari gangguan dan penundaan. Nah misalkan ada tugas atau apa jangan ditunda-tunda. Terus selanjutnya adalah tingkatkan disiplin diri. Nah ini yang terakhir ini yang biasanya paling sulit teman-teman, disiplin diri. Kadang kita udah nentuin jadwal tapi sulit buat netepin, buat apa ya, menjalankan sesuai dengan jadwalnya. Itu yang kadang sulit, tapi itu harus dipaksa biar kita tetap bisa memanage waktu kita tetap bisa memanfaatkan waktu-waktu kita nantinya. Terus selanjutnya ada apa Mas Lisa? Selanjutnya itu ada strategi manajemen waktu. Ya, strateginya itu yang pertama dikategoriin dulu pekerjaan sama prioritas pekerjaannya. Seperti yang tadi dikatakan sama Mas Arif ya. Jadi itu kita sebelum melakukan pekerjaan ada skala prioritas, kayak mana tuh yang lebih penting duluan buat dikerjain, yang kira-kira lebih mepet gitulah. Terus yang kedua itu ada buat deadline untuk satu pekerjaan. Dibatasin gitu waktunya, kayak misalnya pagi mau olahraga dikasih waktu setengah jam atau berapa menit gitu kan, jadi ada deadline-nya. Yang ketiga itu kuasai teknik blocking time. Jadi blocking time itu kayak ngebagi waktu, kayak buat daftar harian gitu, kayak buat olahraga misal 15 menit, habis itu tuh ada buat istirahatnya 15 menit lagi, dan seterusnya itu ada jadwal lainnya gitu ya. Terus selanjutnya itu ada atur lingkungan agar tetap kondusif. Jadi ya biar tetap kondusif lingkungannya kita atur gitu, biar nggak mengganggu perencanaan harian kita. Ya selanjutnya cegah penundaan. Nah ini nih biasanya nih Mas siapa tadi yang kuliah? Mas Jo ya. Mas Jo tadi kan kuliah, biasanya anak kuliahan nih suka nunda-nunda pekerjaan. Nah itu nggak boleh ya, kalau misalnya udah dikasih tugas terus ada waktu luangnya langsung dikerjain. Nah di situ evaluasi rutin, misal kayak kita udah bikin jadwal harian atau mingguan, nanti pas di akhir tuh kita ngelakuin evaluasi kayak apa sih yang salah dari jadwal ini, kurangnya itu apa, terus apa yang harus diperbaikin. Nah yang ketujuh itu ningkatin disiplin diri. Nah habis evaluasi yang tadi kita langsung ningkatin disiplin diri kita biar lebih tertata gitu manajemen waktunya. Nah kira-kira dari strategi ini ada yang udah pernah nerapin belum salah satunya dari mas-masnya? Ini mungkin nih teman-teman yang tadi nggak punya Iya, masalah nggak punya manajemen masalah waktu, manajemen kira-kira waktu. strateginya apa nih? Kita bisa sharing di sini nanti, tapi iya sharing aja langsung. Gimana? Atur waktu produktif. Terus ada lagi nggak? Atur waktu produktif berarti gimana itu? Coba teman kita sharing di sini biar teman-teman yang lain juga tahu. Bagi waktu, bagi olahraga. Terus Berarti masih udah pakai ini ya, strategi blocking time ya, yang ngebagi-bagi waktu gitu ya. Iya. Sama bikin jadwal harian nggak masnya kira-kira yang buat nulis gitu? Bikin bagi olahraga, sarapan. oh betul. Berarti gini ya, Mas Doni, berarti prinsipnya sudah ada berarti ya paginya untuk kegiatan olahraga, terus nanti setelah itu sarapan, terus setelah itu kegiatan lagi ya, lainnya. kegiatan lainnya. Nah terus yang lain gimana? Ini ada yang pengen sharing lagi nggak, berbagi lagi nggak? Gimana caranya biar nggak punya masalah terkait dengan jadwal? Tadi Mas Palang kayaknya udah bisa manage waktunya ya. Disiplin waktu sih harus pasti. Disiplin waktu. Iya. Misalkan gimana? Ya strateginya buat kayak olahraga harus tepat waktu gitu. Berarti misal Rutin gitu. kita bikin jadwal jam segitu Harus. harus mulai. Ya, Berarti waktunya juga harus.
Berarti Mas Falah ini terkait termasuk orang yang disiplin ya. Ya. Oke. Berarti terus tadi ada yang udah punya, ya udah bagus lagi manajemennya, udah nggak punya masalah lagi Mas Alex. Mas Alex mungkin karena selalu pasang alarm kalau mau gitu. Oh gitu. Berarti pagi-paginya selalu bangun pagi. Iya. Biar bisa jalan lagi. Iya. Berarti kalian yang bisa ini Mas. Oke. Nah, teman-teman yang punya masalah ini bisa cari dulu. Apa sih sebenarnya Mungkin karena kecanduan main HP. Oh, kecanduan main HP. Jadi tiap malam begadang buat nge-game terus juga apa? Selain nge-game, cuma nge-game. Oke. Cuma nge-game. Terus tadi Mas Jonathan. Mas Andre hampir sama ya sama Mas Alex, ya sering begadang sama main game. Oh, berarti tiap malam Ya malam. Mas berdua ini selalu mabar ya? Mabar, iya. Mabar, main bareng ya? Terus belum ada strategi yang diterapkan gitu ya untuk melakukan apa manajemen waktu biar tetap kondusif ya. Mungkin besok udah ada Ada gambaran ya? udah ada gambaran. Oke. Sebelum lanjut lagi kita coba lihat di sini. Nah, ini biar teman-teman ini Mas Alex sama Mas Jonathan ini biar lebih semangat lagi buat membagi waktunya. Apa sih manfaat dari manajemen waktu? Apa aja sih Mas Jonathan? Yang pertama itu meningkatkan produktivitas dengan manajemen waktu. Karena kalau misalnya waktu-waktunya udah teratur tuh produktivitas kita lebih meningkat loh, kayak lebih enak aja gitu, lebih produktif, nggak ada kayak seharian leyeh apa ya, seharian nganggur Seharian gitu, nganggur, nggak ada Sabar. kegiatan. Nah terus ngurangin stres ya, biasanya orang-orang yang bangunnya kesiangan atau terlambat kerja atau kuliah itu ntar mumet sendiri gitu ya pikirannya, kayak aduh gak bisa kuliah gara-gara bangun kesiangan gitu kan, ntar malah jadi stres. Terus ningkatin disiplin diri dan memperbaiki pengambilan keputusan ya, dengan manajemen waktu itu disiplin diri kita jadi lebih meningkat loh, karena kan udah punya Udah punya patokan. tatanan tersendiri gitu ya. Udah punya jadwal sendiri. Kita udah punya patokan nanti mau ngapain, terus harus dikerjain kapan nih. Kayak tadi Mas Falah ya kan lebih disiplin, jam berapa kita janjian ya jam gitu kita harus udah ada jadwal hariannya gitu lah, Iya. lebih enak kan ya. Terus habis itu ningkatin kepuasan kerja ya. Nah dengan manajemen waktu tuh jadi kerja kita lebih puas, kayak wah ini enak ya ternyata bangun pagi, wah ternyata enak ya kalau misalnya ngerjain tugas jam segini, terus habis itu udah selesai, enjoy gitu kan. Nah, terus juga kan kerjanya jadi lebih bisa tercover semuanya. Misalkan kayak Mas Panda yang kerja, Mas Alex tadi yang kerja ya, yang kerja misal kerja dari pagi sampai siang, berarti kan bisa dapat banyak ya, digarap ya kan. Enggak, kalau misal kesiangan kan yang dikerjain nanti sedikit, enggak banyak. Diomelin atasan. Nanti malah diomelin sama atasan. Itu ya Mas. Misalkan Mas yang kerja di kantoran, kalau misalkan pagi sampai siang ada yang harus dikerjakan 10 kerjaan misalkan 10 kerjaan, karena bangun kesiangan yang dikerjain cuma 9, 8, 7, 5, kan masih ada sisa lagi, besok harus kerjain lagi, harus lembur lagi, tapi capek, nanti nggak stres. Terus selanjutnya apa tadi? Yang selanjutnya itu keseimbangan kehidupan lebih baik ya. Dengan manajemen waktu itu kehidupan kita ya lebih baik, lebih seimbang, karena kan semuanya teratur, udah ada jadwalnya gitu. Nah, kayak misalnya teman-teman harus olahraga udah ada jadwalnya, harus kerja ada jadwalnya, terus harus ibadah, sholat subuh, sholat jam berapa sudah ada jadwalnya. Teman-teman lebih seimbang, semuanya kena. Terus tidurnya juga kena, istirahatnya juga kena. Lebih lega gitulah ya, lebih enak. Nah terus habis itu dari sini
teman-teman Ada motivasi nggak sih? ada kira-kira gimana nih setelah kita bicara terkait manajemen waktu nih, ada yang punya tanggapan sendiri nggak terkait manajemen waktu? Nggak ada. Mas Jo mungkin Mungkin Mas yang Jo, punya masalah ya Mas Jo sama Mas Alek. kira-kira mau apa? Mau nganuin strategi yang mana tadi ya, dari yang di atas itu kan? Ada banyak strategi buat ini. Buat apa? Buat Mungkin lebih mengatur waktu aja sih. Waktu main game mungkin. ya mungkin waktu main gamenya gitu ya Ya dikurangin mungkin ya. waktu main gamenya dikurangi, tidurnya dikurangi dari misal tidur jam 12 jadi jam 10. Ya. Oke, betul. Berarti lebih disiplin lagi ya. Ya. Oke. Jadi enak gitu, enggak bakal efeknya. Kalau Mas Jo kira-kira apa yang mau diterapin dari apa strategi-strategi Mungkin dari kuasai teknik in time. ya time ya. Jadi itu di apa? Bikin jadwal ya. Kita misalkan buat tidur sekian jam sekian harus bangun terus nanti olahraga sekian menit gitu ya. Kayak tadi Mas Doni. Oh, jadi Mas Doni. Pagi olahraga, biar sehat Siang. gitu ya. mikir mau ngerjain apa. Sabut. Nah, bisa. Jadi paginya olahraga, siangnya ada kerjaan ya. Nanti kerjaan tuh selesai gasik, tinggal santai kayak gitu ya. Enak gitu. Family time. Family time. Betul. Oke teman-teman, mungkin untuk sesi ini kita sudahi dulu. Nanti perkembangannya kita laporan di sini teman-teman. Ada di sesi selanjutnya. Nanti kan kita ngadain sesi selanjutnya. Nanti kita laporan apa sih yang sudah teman-teman dapatkan setelah kita sesi konseling kelompok ini. Terutama tadi Mas Denny, Mas Jo sama Mas Alek ya. Dan teman-teman sih mungkin nanti jadi lebih teratur lagi manajemen waktunya atau lebih tertata lagi, kan nanti kita Lebih bisa sharing-sharing lagi di sini. Betul Mas Irfan? apa gitu kekurangannya, terus ini itu kayak nggak enak tuh di sini, ntar bisa di sharing-sharing sama yang udah lebih pro dalam apa memanage waktu kan, ntar ada kurang lebihnya gitu kan, jadi enak. Oke, kita selesaikan dulu sesi ini. Terima kasih teman-teman waktunya. Kita lanjut di kesempatan selanjutnya. Kita tutup. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, saya dan Mas Irfan pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.